don't stress your mind. We come. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Wardani dari kelas S1 Manajemen Pagi dengan NIM 142190015. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk intellectual property right atau IPR, yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Jenis hak kekayaan intelektual ada 4. Yang pertama, hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak dari pembuat sebuah ciptaan terhadap ciptaannya dan salinannya. Yang kedua, paten. Berbeda dengan hak cipta yang melindungi sebuah karya, paten melindungi sebuah ide, bukan ekspresi dari ide tersebut. Yang ketiga yaitu merek dagang atau trademark. Merek dagang digunakan oleh pebisnis untuk mengidentifikasi sebuah produk atau layanan. Merek dagang meliputi nama produk dan layanan, beserta logo, simbol, gambaran yang menyertai produk dan layanan produk tersebut. Yang keempat yaitu rahasia dagang atau trade secret. Berbeda dari jenis hak kekayaan intelektual lainnya, rahasia dagang tidak dapat dipublikasikan ke publik. Sesuai namanya, rahasia dagang bersifat rahasia. Rahasia dagang dilindungi selama informasi itu tidak dibocorkan oleh pemilik rahasia dagang. Prinsip yang terdapat dalam hak kekayaan intelektual yang pertama, yaitu prinsip ekonomi, adalah hak kekayaan intelektual yang berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik. Yang kedua, prinsip keadilan, menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapatkan perlindungan dalam kepemilikannya. Yang ketiga, prinsip kebudayaan, perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Yang keempat, prinsip sosial, hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan suatu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat. Dasar hukum hak kekayaan intelektual yang pertama, Perjanjian Internasional. Yang kedua, Berne Convention 1883 hak cipta. Yang ketiga, Paris Convention 1886 paten, merek, desain industri. Yang keempat, Perjanjian TRIPS atau Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right WTO 1994. Yang kelima, dan konvensi lainnya yang berkaitan dengan teknis antara lain WCT, WPPT, Madrid Protocol, dan PCT. Yang keenam, Undang-Undang Nasional. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Yang kesembilan, UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Yang kesepuluh, UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Yang ke-11, UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dan yang ke-12, UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sifat-sifat hak kekayaan intelektual antara lain, yang pertama, mempunyai jangka waktu tertentu dan terbatas. Artinya, setelah habis masa perlindungan ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya hak merek.
Yang kedua, bersifat eksklusif dan mutlak. Maksudnya bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual mempunyai suatu hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya untuk membuat ciptaan atau temuan ataupun menggunakannya. I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind.